Mohon maaf Bapak Ibu, izin untuk acara segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati perwakilan dari PT Ito Industop, yang kami hormati Kepala SMK dan SMK di Kabupaten Sukoharjo maupun di Kota Surakarta. Baik, untuk kesempatan kali ini yang ada peserta luring adalah Kepala SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Sukoharjo, kemudian peserta daring dari Kepala SMK negeri swasta se-Kota Surakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini Rabu 8 Maret 2023 kita bisa bersilaturahmi bersama dalam acara tindak lanjut sosialisasi pengembangan entrepreneurship melalui platform digital Smart School ID dari PT Ito Industop. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah, yaitu Kepala SMK Negeri 3 Sukoharjo yang kami hormati, Ibu Dr. Randa Nurul Hidayati MPD, dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 atau yang mewakili
Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri maupun SMK swasta, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Marilah pertama sekali kita mohon maaf. Yang saya hormati tim dari ITO Indoscope yang dalam hal ini telah hadir bersama kita, Bapak Muhammad Kolbu. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf acaranya ini mungkin mendadak karena kami baru mendapat konfirmasi dari Capdin ini sekitar 2 hari yang lalu, apa malah sehari yang lalu, 2 hari yang lalu. Sehingga memang segala sesuatunya persiapan dari kami sangat terbatas. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apabila di dalam menerima Bapak Ibu kami ada kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan kali ini. Yang mungkin yang akan disampaikan oleh tim dari Indoscope adalah sosialisasi peningkatan aspek digitalisasi sekolah SMK, yang ini tadi merupakan tindak lanjut dari pengembangan entrepreneurship melalui platform digital. Ya. Mungkin ini ketemu dengan tim ITO Indoscope tidak hanya baru kali ini, Mas, karena sudah beberapa kali, dan kebetulan kali ini bertempat di SMK Negeri 3 Sukoharjo lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasa nyaman mawon di SMK Negeri 3 yang keadaannya seperti ini. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan aspek digital sekolah SMK pada hari ini. Untuk itu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Andra Nurul Hidayati MSI. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sosialisasi peningkatan aspek digitalisasi sekolah SMK yang akan disampaikan oleh dari PT ITO Indoscope. Kepada tim PT ITO Indoscope, dipersilakan. Tes. Oke, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir luring maupun daring. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas 7 yang diwakilkan, dan juga dari Bapak Ibu Kepala SMK di wilayah Capdin 7 yang hadir secara luring dan juga daring, dan juga ada dari Capdin 1 seluruh SMK swasta maupun negeri yang hadir juga secara Zoom. Suatu kehormatan untuk kami PT Indoscope bisa hadir pada hari ini untuk bisa, sebenarnya memang surat kami itu untuk tindak lanjut pengembangan entrepreneurship melalui platform smartschool.id. Dan memang temanya sebenarnya saat kali ini di Jawa Tengah adalah workshop industri 4.0 sebenarnya. Nah, cuman mungkin ada beberapa divisi yang waktu itu juga dikirim untuk sosialisasi aspek peningkatan digitalisasi, karena memang core bisnis PT Indoscope adalah digital, makanya mungkin itu masuk dalam judul acara ini. Tapi memang
pada kesempatan kali ini di mungkin ya roadshow kelima kami di Jawa Tengah, Bapak Ibu membawa tema workshop industri 4.0, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini saya akan coba paparkan dari company profile kami dan juga dari apa yang kami ingin bisa sinergikan juga bersama sekolah. Karena mungkin sedikit cerita juga Bapak Ibu, kemarin saya tuh baru kunjungan di SMK 8 Semarang. Kebetulan kami di sana ada pemadanan juga. Di tahun ini kami pemadanan ke 8 sekolah, total pemadanan 4 miliar, dan juga di salah satunya di SMK 8 Semarang. Dan di sana memang ada siswa yang lagi viral juga yang nge-hack Google itu, yang mendeteksi bug. Nah, kemarin juga saya ketemu sama Muzakir namanya, ternyata masih kelas 12, dan alhamdulillah setelah berbincang-bincang juga akan melakukan kolaborasi dengan PT Indostok, karena memang di roadshow kali ini kami akan bagaimana caranya kami melakukan link and match dengan sekolah dengan menyerap beberapa siswa PKL di setiap Capdin, dan juga kami akan kolaborasikan dengan industri kami di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, sebelumnya salah satunya SMK 8 Semarang. Di sana kami kolaborasinya dengan RPL memang Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan kali ini kami juga di Capdin 7 ingin mempropos dari bagaimana kita bisa bersinergi bersama sekolah untuk menciptakan suatu link and match 8+I dan juga dari penyerapannya nanti. Nah, itu mungkin yang akan coba saya paparkan pada hari ini. Mungkin bisa lanjut Mas Yuda. Oke, mungkin saya akan coba tampilkan Bapak Ibu dari profil perusahaan PT Indostok, yang dimana PT Indostok didirikan pada tahun 2002, didirikan oleh Pak Harmoni Ginting dengan alamat pusat kami di Jakarta dan Surabaya. Spesifikasi perusahaannya itu adalah bergerak di bidang pengembangan pendidikan dan teknologi, penyedia barang dan jasa IT, jaringan komputer, dan CCTV. Ini adalah gambaran struktur organisasinya, mungkin bisa langsung next. Dan juga pengalaman perusahaan kami dari tahun 2002, Bapak Ibu semua, itu kami dari 2002 sampai mungkin scroll sampai 2018, itu menjadi penyelenggara sistem pembelajaran pasar modal di universitas-universitas besar seperti UI, ITB, UGM, maupun yang lain-lainnya. Namun dari 2020 sampai sekarang ini, kami berfokusnya kepada SMK dengan mengadakan sayembara, webinar gerakan digitalisasi, pertemuan-pertemuan bersama birokrat atau gubernur, dinas pendidikan, maupun yang lain-lainnya, termasuk sampai Direktorat Jenderal Vokasi juga, dan juga termasuk Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi memang kami ini berdiri dari tahun 2002, berfokus kepada teknologi dan pendidikan, namun sampai 2018 itu kami berfokusnya ke universitas, tapi 2020 sampai sekarang ini itu berfokusnya kepada SMK. Mungkin next. Dan layanan kami di sini ada pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan barang, dan kami juga ada di Siklah dan di katalog juga. Memang banyak beberapa sekolah yang butuh, apalagi sekolah BLUD, untuk request ke kita untuk pengadaan pemeliharaan komputer, instalasi dan pemeliharaan jaringan internet, seperti layanan desain, implementasi jaringan, local area network, kampus area network, dan yang lain-lainnya, sampai ke pengadaan dan pemeliharaan alat rumah tangga. Dan juga portofolio kita itu juga ada beberapa alat-alat juga seperti AI face recognition untuk alat absensi wajah, internet service provider education juga ada. Kebetulan memang kami di Dinas Pendidikan DKI kan sudah ada kerjasama ya Bapak Ibu. Jadi memang ini banyaknya klien-klien kami adanya di Jakarta kurang lebih. Kita next. Dan juga kami juga ada namanya program Go Entrepreneurs Bapak Ibu, yang dimana merupakan program pemberdayaan siswa oleh para alumni untuk memberikan kesempatan bagi siswa menjadi seorang entrepreneur yang siap bersaing dengan pasar serta mampu membuka lapangan kerja. Dan juga pada intinya visi misi program ini adalah
memberikan kesempatan bagi siswa berbakat untuk mengembangkan ide usahanya, memberikan akses permodalan, dan juga membantu siswa dalam mendapatkan relasi networking di pasar. Next. Nah, dan ini juga beberapa portofolio kita dalam membangun aplikasi seperti ada Smart School dan juga ada Go Sports di sini. Go Sports ini untuk platform menjalankan kegiatan olahraga yang kebetulan kami menjadi vendor di Jakarta di beberapa turnamen-turnamen olahraga juga, menjadi EVA-nya sekolah juga untuk pelaksanaannya. Kami juga ada Baduy Store di mana memanfaatkan budaya lokal. Waktu itu di Baduy itu kan duriannya melimpah ya, kita bawa ke Jakarta, kita bantu promosi di Jakarta. Dan juga ada Smart Brick, batu bata pintar yang dirangkai dengan sistem angkur, kawat, dan komponen lainnya. Dan juga layanan kami juga ada dari jasa pembuatan aplikasi, di mana untuk web application, Android, iOS application, dan juga dari jasa IT infrastruktur. Jadi kurang lebih Bapak Ibu semua bahwa memang core bisnis kami itu ada di digitalized system dan juga ada di IT system. Itulah yang menjadi target pasar kami saat ini. Dan juga memang dari beberapa produk yang dihasilkan, termasuk Smart School sendiri kan, itu sudah di Indonesia ini sudah dipakai di 4.300 sekolah ya. Nah, maka daripada itu memang di roadshow pada kali ini kami ingin mencari juga rekan industri, bagaimana siswa-siswa khususnya mungkin yang di bidang teknologi ataupun di bidang bisnis dari pemasaran itu bisa berkolaborasi dengan kami untuk melaksanakan teaching factory-nya sekolah untuk menciptakan produk yang ada dan dikolaborasikan dengan teknologi yang ada di kita. Nanti mungkin akan coba saya didetailkan lagi. Ada juga konsultan dan integrasi sistem, ada pengembangan dan pembuatan aplikasi. Ini beberapa core sistem kita. Dan juga ada juga mungkin, nah ini mungkin yang kami tulis juga, ada beberapa aplikasi dari request sekolah seperti hotel manajemen, ada juga kantin gue ya, di kantin, dan juga scroll lagi. Ada juga perpustakaan digital, ada juga aplikasi literasi digital. Dan juga memang kami memiliki kelas industri dan juga sertifikasi LSPP 3 yang menghasilkan output berkualitas, kurikulum yang relevan, menciptakan pola pikir yang berkembang, dan sertifikat LSPP 3 juga. Dan kelas industrinya juga sudah ada beberapa testimoninya. Memang banyaknya di jurusan RPL dan multimedia, Bapak Ibu, mungkin scroll. Di sini ada kelas full stack developer, ada web developer juga di dua sekolah ini. Ada UI UX untuk desain, ada workshop buat entrepreneurs nasional, dan masih banyak lainnya karena Smart School itu memiliki komunitas juga yang pengguna aktifnya sekarang itu ada 4.246 sekolah, di antaranya ada 31.000 guru dan 97.000 siswa. Dengan layanan yang tersedia di antara lain ada platform yang menyediakan penunjang kegiatan sekolah, IT konsultannya, dan juga infrastrukturnya seperti internet, CCTV maupun yang lain-lainnya. Oke, next. Nah, dan juga ini juga ada dari beberapa layanan-layanan kami dan juga dari beberapa pengguna-pengguna kami secara garis besar untuk company profile dan juga dari apa yang menjadi kolaborasi kami bersama sekolah. Nah, mungkin bisa diklik admin smartschool.id about-nya. Oke. Jadi pada intinya ini sekilas dari pengenalan perusahaan kami ya Bapak Ibu semua, bahwa perusahaan kami di bidang IT untuk pengadaan barang dan juga konsultan IT, dan juga kami sekarang ini memiliki beberapa produk. Salah satunya terbesar memang di Smart School, sudah dipakai di 4.246 sekolah untuk mendigitalkan aspek yang ada di sekolah. Memang mungkin kalau di scroll lagi, nah, tadi penggunanya 4.246, layanan yang tadi saya sebutkan. Dan memang fiturnya itu beragam ya Bapak Ibu ya, ada dari guru, siswa, orang tua, capsek, manajemen, alumni, dan juga dari perusahaan. Jadi memang di dalam Smart School ini kami memiliki sekitar 177 fitur yang melayani dari hulu sampai hilirnya, kurang lebih dari PPDB-nya sampai ke buku induk ataupun rapornya. Nah, ini yang jadi fitur utama kita. Nah, tapi di dalam perjalanannya
kami butuh yang namanya juga technical support Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kami ingin kolaborasikan juga dengan siswa-siswa RPL dan juga siswa-siswa lainnya. Untuk bisa sama-sama dikolaborasikan, dan juga bersama siswa juga kami akan melakukan suatu kolaborasi menciptakan produk-produk lainnya. Contohnya seperti yang saya gambarkan di SMK Jakarta Pusat 1, itu kami bersama siswa RPL-nya membangun suatu perpustakaan digital yang dimana perpustakaan digital ini dibutuhkan oleh sekolah. Nah, itu menjadi teaching factory-nya sekolah yang menjadi project based learning-nya siswa. Jadi siswa yang membuat itu. Nah, maka daripada itu juga yang menjadi salah satu permohonan kita Bapak Ibu, karena kami di tahun kemarin juga menjadi tim ahli di mungkin sekitar 6 sekolah SMKPK reguler ya, yang dimana menjadi tim ahli digital marketing, tim ahli dari penyelarasan kurikulum, bahkan 8+I-nya kami garap semua. Dan juga di tahun ini kami pemadanan dengan 7 sekolah, dan dari kemarin juga udah ada kurasi ya, kemarin nama 3 sekolah udah kurasi bersama SMK 3 Surakarta, SMK 8 Semarang, sama Seragen, dan malam ini juga ada Seragen juga Bu, udah melaksanakan kurasi bersama sekolah. Jadi memang kami ingin mewujudkan workshop industri 4.0, dan juga kemarin dari direktorat pun menyampaikan bahwa dengan perpaduan teknologi dan juga kolaborasi dengan jurusan sekolah itu menciptakan suatu teaching factory yang bisa menghasilkan, karena bukan hanya membuat tapi juga bisa menghasilkan. Dan Smart School sendiri sudah punya platformnya Bapak Ibu, kita sudah ada di Siplah, di Katalog, dan jadi jikalau sekolah Bapak Ibu sudah punya produk, itu bisa nanti kita pasarkan keluarnya bersama kita, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu dari beberapa program-program ataupun company profile ataupun pengenalan yang ada di Smart School, terlebih dari apa sih sebenarnya kami untuk bisa bersinergi dengan sekolah. Dan pada permohonannya memang jikalau diizinkan nanti Bapak Ibu, kita bisa, kebetulan saya di Surakarta Sukoharjo sampai hari Jumat, mungkin kita bisa sosialisasi lebih lanjut bersama sekolah-sekolah bagaimana nanti PT Doskop jikalau diizinkan bisa bekerja sama dengan sekolah Bapak Ibu untuk melaksanakan project based learning. Jadi kemarin itu di SMK 8 Semarang, sebenarnya mereka itu yang SMKPK-nya itu layanan kesehatan atau caregiver. Nah, cuman mereka ingin mengkolaborasikan caregivernya dengan RPL. Mereka ingin mendigitalisasi sistem layanan kesehatannya, ada 72 modul kalau nggak salah waktu itu. Dan itu kami kolaborasikan dengan RPL. Kami datangkan juga tim ahli dari caregivernya, kami juga bantu sertifikasi di pemandanannya. Bahkan di pemandanannya kami memberikan 10 unit laptop senilai 100 juta totalnya. Jadi memang itu yang menjadi kolaborasi kita bersama sekolah, dan juga kami kasih proyek juga untuk siswa-siswa di sekolah-sekolah Bapak Ibu, terutama memang yang jurusan teknologi. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau ada juga dari jurusan-jurusan lain, karena di Jawa Barat pun di Bandung kami mengambil juga dari jurusan bisnis daring, bahkan ada beberapa yang akuntansi, perkantoran, dan lain-lainnya, karena kami memiliki sistem Go Sports tadi Bapak Ibu, atau sistem event organizer. Nah, jadi ini yang membuat suatu kolaborasi bersama sekolah menjadi lebih nyata lagi, dan itu berdasarkan dari 8+I ataupun penyelarasan kurikulum, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin scroll lagi ke bawah, yang dimana ada Smart School ini banyak sekali fitur-fiturnya, ada 177, bahkan ada fitur jelajah sekolah juga secara virtual. Scroll, dan pendaftaran sekolah juga untuk berkolaborasi maupun yang lain-lainnya, dan juga memudahkan sekolah mencari alumni. Jadi memang ketika sekolah bekerja sama dengan Smart School sebagai link and match 8+I, sekolah juga akan mendapatkan akses Smart School juga Bapak Ibu semua, untuk kami bisa berikan Bapak Ibu untuk bisa mencoba sekiranya bagaimana sih proses link and match ataupun project based learning dari suatu platform digital. Makanya juga program kami pengembangan entrepreneurship melalui platform smartschool.id,
Jadi nanti semua prosesnya itu akan terekam di sana, yang dimana bagaimana penyelarasan kurikulum dijalankan sampai ke penyusunan modul project based learning-nya itu nanti sudah ada inputnya di dalam aplikasi dan nanti outputnya pun akan bisa keluar juga. Ini memudahkan Bapak Ibu dalam memanage project-project di sekolah maupun dari TEPA. Karena kami juga pun bahkan BLUD sekolah-sekolah ada yang bermitra dengan kami, khususnya di Jakarta sih yang sudah berjalan, di mana yang kami jalankan itu di SMK 26 dan sekitarnya, di mana mereka membuka program guru tamu Bapak Ibu. Jadi kami berafiliasi dengan tim sekolah-sekolah swasta yang di sana kan ada 570 SMK ya. Nah, di antaranya tuh masih banyak sekitar 200 itu sekolahnya masih memiliki siswanya 100 atau 200, dan itu sekolah-sekolah yang memiliki user ataupun siswa 200 ke bawah itu kami sinergikan dengan SMK 26, dengan SMK 26 menjadi tim pengajarnya. Nah, di tim pengajarnya ini SMK 26 karena sudah mengajar dan lain-lain itu menjadi guru tamunya dari si sekolah swasta itu. Nah, maka daripada itu menjadi suatu sumber penghasilan juga bagi SMK 26, dan juga itu yang akan coba kita canangkan dan sosialisasikan juga di DKI Jakarta. Nah, itu menjadi suatu konsep yang kami coba ingin jalankan di sekolah-sekolah ataupun dari provinsi-provinsi lainnya, dan juga mungkin bisa dibantu juga buka proposal juga. Oke, jadi mungkin saya juga akan menampilkan dari proposal yang kelas industrinya juga Bapak Ibu semua untuk bisa kita sama-sama pahami. Dan nanti di akhir ada absensi Bapak Ibu ya, nanti mau diisi, nanti berupa Google Form nanti kami cantumkan di akhir nanti saat paparan berakhir. Dan ini satu materi lagi, mungkin nanti kita akan banyak tanya jawabnya mungkin dari Zoom maupun yang lain-lainnya. Nanti bisa dipersilakan. Mungkin langsung ke yang paling bawah. Besok atas. Bawah lagi. Nah, ini kelas industri juga yang kami coba sediakan. Ini sudah kami list, ada jurusan animasi, multimedia, DKV, perhotelan, RPL, TKJ, mekatronika, pemesinan, akuntansi keuangan dan lembaga, teknik kendaraan ringan dan otomotif, ada tata boga, tata busana, teknik instalasi tenaga listrik, bisnis sepeda motor, bisnis dari pemasaran, dan lain-lainnya. Kebetulan juga di SMK 3 Surakarta juga kami berkolaborasinya di tata busananya SMKPK, tapi berkolaborasi juga dengan multimedianya. Jadi memang kami jembatani untuk suatu kolaborasi yang ada untuk menciptakan suatu produk ataupun mengembangkan produk yang ada di sekolah secara digitalized, kurang lebih seperti itu. Dan scroll lagi ke bawah. Dan tim ahli dan juga link and match kami berkomitmen untuk bisa melaksanakan 18I di mana kurikulum disusun bersama, ada PPL-nya juga, ada guru atau instruktur dari industri, dari ahli dunia kerja dengan jurusan-jurusan di atas, dan juga ada PKL atau praktik kerja lapangan dan dari industri, sertifikasi kompetensi, bawah lagi, update teknologi dan pelatihan bagi guru atau instruktur, riset serapan, dan juga komitmen serapan. Nah, bahkan komitmen serapan ini pun yang menjadi salah satu MOU kita bersama sekolah, berapa sih yang kita ingin hasilkan ataupun menjadi output bagaimana siswa-siswa itu terserap oleh kami. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin singkatnya dari saya karena memang pada prinsipnya Smart School ingin berkolaborasi link and match bersama sekolah dengan tema industri 4.0, di mana kami menjalankan kolaborasi bersama sekolah melalui platform digital dan juga menyiapkan proyek-proyek untuk siswa, dan juga bisa berkolaborasi dengan siswa mendorong TEVA atau grupnya sekolah. Pada prinsipnya seperti itu, dan kami bisa dorong dengan kemampuan teknologi yang perusahaan PT IP Dostok punya.
Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu substansi yang paling utama yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak dan mungkin kedepannya izin Bapak Ibu saya buka forum tanya jawab ya, untuk Bapak Ibu bisa bertanya dan juga mungkin dari yang di Zoom dipersilakan juga ataupun dari yang ada di offline juga dipersilakan. Mungkin saya mau masuk Zoom-nya juga untuk bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya atau maksudnya bisa di-share ke WA grup juga untuk pertanyaan yang ada dari Zoom. Tapi mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari PT Jondostock untuk membuka dari permohonan kerjasama Link and Match bersama kami dengan di bidang perusahaan teknologi pendidikan PT Jondostock. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Bapak Ibu yang jika ingin bertanya dan juga ada yang dari Zoom itu bisa langsung dituliskan Bapak Ibu semua. Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu yang offline, mungkin sebelum saya bacakan yang online, ada pertanyaan mungkin dipersilakan Bapak Ibu ataupun sekiranya ada yang masih kurang jelas dan lain-lainnya mungkin juga bisa dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini dari apakah kunjungan sosialisasi dimungkinkan? Nah, ini dimungkinkan sekali Bapak Ibu semua karena memang khususnya di Jawa Tengah itu kami akan coba roadshow sampai 3 minggu ke depan. Kebetulan rute kami itu ada di Solo, Sukoharjo sampai di hari Jumat dan juga kami ada di Jogja, di Sragen minggu depan dan juga lanjut ke Jogja dan juga lanjut ke Semarang Bapak Ibu semua. Jadi itu dimungkinkan sekali kami untuk kunjungan tatap muka dan juga kami udah buka juga cabang nanti di Semarang ya untuk perwakilan Jawa Tengah untuk bisa kita kolaborasikan bersama sekolah dari pengembangan link and match-nya maupun juga yang lain-lainnya. Itu mungkin kalau untuk itu mungkin kalau untuk yang apakah dimungkinkan untuk kunjungan sosialisasi. Izin bertanya untuk step agar bisa bekerja sama dalam hal digitalisasi IMS maupun yang lainnya bagaimana stepnya? Pak Ridwan ya, dari Pak Ridwan. Jadi pada prinsipnya Pak, digitalisasi ini adalah sebuah platformnya, tapi nanti link and match ini adalah sebuah MOU-nya. Jadi nanti MOU-nya bersama sekolah adalah link and match dan nanti sekolah juga bisa menggunakan sistem digitalisasinya Smart School. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Smart School sebagai platform untuk berkolaborasi. Tapi nanti semua proses itu akan masuknya kepada link and match 8+I yang disepakati oleh sekolah. Dan pasti cara step biar bergabungnya dan bekerja sama di sekolah-sekolah biasanya kami ada MOU Bapak Ibu ya, MOU link and match di situ sampai ke komitmen serapan kami tertulis di sana. Jadi stepnya mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi tim customer service kami dan nanti bisa akan dikirimkan format MOU-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin lagi itu ada chat. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi customer service kami yang ada di online ataupun offline. Jadi nanti bisa dikirimkan format atau contoh dari MOU-nya. Oke. Dan juga sekolah-sekolah yang dari sekolah-sekolah yang sudah bergabung link and match itu kami sudah ada dari 4 provinsi Bapak Ibu, ada di Banten, Jakarta, di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya di DKI Jakarta itu yang paling banyaknya kami juga ada di Banten, di Tangerang Selatan kurang lebih, dan juga di Bandung di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah itu ada di Semarang, Surakarta dan Sragen. Penyebarannya seperti itu untuk sekarang.
Itu untuk penyebarannya. Dan juga apakah berbayar atau tidak? Kalau link and match tidak, Bapak Ibu ya. Kalau link and match tidak. Jadi untuk link and match tidak ada pembayaran, dan di MOU juga tidak tertulis untuk nominalnya, tapi nanti kan ada penyelesaian kurikulum, dan di mana itu nanti jadi kesepakatan bersama sekolah, ruang lingkup kerjasamanya seperti apa maupun yang lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Jadi menjadi kolaborasi bersama sekolah. Oke, selain dari sana, proposalnya juga nanti bisa kita kirim melalui kolom chat Zoom, dan juga bagi Bapak Ibu yang hadir offline bisa coba nanti isi kolom absensinya, yang dimana nanti kami akan kirim via WhatsApp untuk proposalnya agar bisa diajukan. Oke. Mas Yuda mungkin ada lagi? Oh iya, mungkin yang offline, Bapak Ibu dipersilakan jika ada. Oh iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya di SMK Asalam berbasisnya pondok pesantren. Di pondok kami itu melarang santrinya membawa HP, gadget, dan lain sebagainya, kecuali SMK. SMK boleh bawa laptop ya. Nah, saya punya mimpi untuk membolehkan semua santri itu membawa gadget, tapi butuh sebuah timbal balik kepercayaan ya. Dalam arti gini, apakah bisa menawarkan di produk atau mungkin di produk baru atau produk pengembangannya, bahwa ketika kita menginstall aplikasi ini, semua data yang ada di HP atau di gadget santri yang memakai itu bisa diserap dan bisa dianalisis, sehingga akan modelnya sudah pakai ini ya, artificial intelligence ya. Kita bisa mendapatkan entah kesimpulan atau entah grafik yang hubungannya dengan gadget itu digunakan untuk apa sih gitu kan. Mungkin 20% disalahgunakan untuk menonton yang hal yang tidak baik, 10% digunakan untuk belajar, 30% digunakan untuk komunikasi di sosial media dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan menginstall ini, kita perlu juga punya kepercayaan, ya, jaminan bahwa kita bisa memata-matai dalam tanda kutip, yang kita bisa memantau lah peserta didik kita. Itu aja. Terima kasih. Oke, iya baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya adalah pemantauan penggunaan gadget ya Pak ya, saat di lingkungan pesantren ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau keseluruhan di dalam pemantauan sistem Android itu sudah ada Pak di handphone masing-masing. Dia di indikator baterai, dia udah ada berapa lama sih si siswa tuh buka HP. Cuman memang yang belum ada adalah bagaimana mengintegrasikan semua data itu menjadi satu dashboard ya Pak ya, yang dimana manajemen bisa melihat indikatornya berapa dan yang lain-lainnya. Tentunya memang kalau secara sistem itu di dalam sistem Android-nya tidak bisa kita tarik data tersebut karena itu adalah dari data internalnya si handphone. Tapi jikalau melacak berapa lama siswa membuka dari konten pembelajarannya, aktivitas dia membaca buku di perpustakaan online-nya, dia mengerjakan tugas, absensinya jam berapa, dia ujian itu jujur apa enggak, lalu juga dia mengerjakan proyek bersama siapa aja. Data-data itu yang bisa kita akomodir Pak, dan dashboardnya itu nanti akan kelihatan di sana, di mana proses pembelajaran, ujian, dan juga literasinya siswa. Itu mungkin yang datanya bisa kita ambil. Nah, cuman mungkin untuk data pemantauan dari aktivitas handphone, memang kalau secara sistem bukan jadi intervensi sistem kita, kurang lebih seperti itu, karena itu ada di handphonenya masing-masing siswa. Karena kan pasti handphone masing-masing beda-beda tipe ya Pak ya. Tapi yang jadi intervensi kita adalah dari
kegiatan belajar mengajarnya Pak, dan sebagainya itu yang bisa dipantau. Berapa lama sih siswa baca buku, baca materinya, apakah dia udah mengerti, apakah dia jawab, dan itu nggak bisa pakai dari mana-mana, nggak bisa copy paste. Bahkan kalau ujian tuh nggak bisa keluar dari tab manapun, itu juga bisa Pak. Itu menjadi teknologi dari kami supaya berkolaborasi dengan Smart School. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, jikalau itu memang memungkinkan bisa dikolaborasikan dan dari pihak Bapak membutuhkan, mungkin juga bisa saya konsultasikan nanti kepada tim manajemen sekali itu bisa dihadirkan dan juga bisa dikolaborasikan Pak, menjadi suatu platform ataupun dari perkembangan teknologi yang ada untuk memantau dari segi penggunaan gadget di sekolah. Karena memang menarik Pak, itu di sekolah Jakarta juga ada yang tidak boleh membawa handphone karena banyak hal-hal yang mudorotnya, bahasanya seperti itu Pak, kalau pakai handphone, karena di jam kosong malah nonton YouTube maupun yang lain-lainnya. Jadi ada salah satu sekolah Jakarta juga seperti itu, dan mungkin bisa jadi kolaborasi sih Pak tindak lanjutnya. Tapi kalau gambaran dari saya sementara ini yang kita punya adalah dari KBM yang bisa dipantau, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya bisa kolaborasi di hal tersebut. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Mungkin ada lagi Pak poin-poin tambahannya. Itu yang paling apa ya, yang paling mendasar ya. Dan saya punya cita-cita bahwa mereka nanti kita harus kita kenalkan dengan gadget. Jadi harus mereka belajar mengendalikan diri dengan HP. Mungkin salah satunya kalau bisa nanti dipertemukan dengan manajemen pesantren kami, sebenarnya juga kita ada 2.500 santri di pesantren itu. Oke, baik. Pada prinsipnya kalau teknologi insya Allah pasti bisa Pak. Nanti kita komunikasikan Pak ke tim manajemen kami. Insya Allah Pak. Nanti mungkin bisa komunikasi lebih lanjut ya Bapak. Terima kasih atas pernyataannya Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak? Cukup ya? Cukup ya? Gitu. Yang dari online mungkin? Itu chatnya Pak. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu offline dipersilahkan jika ada yang bertanya sambil menunggu backupnya. Boleh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ini Mas Prabu. Di tempat kami kan ada program keahlian bisnis branding dan pemasaran yang sekarang untuk yang kurikulum merdeka ini kan ada konsentrasi digital marketing, dan insya Allah kami ini sudah terdaftar, jadi nanti mau ambil yang konsentrasi digital marketing itu. Nah, sampai saat ini sebenarnya belum ada kayak standar labnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin Mas Toto bisa tentu kasih gambaran seperti apa sih sebenarnya untuk yang diperlukan di lab untuk digital marketing itu apa saja, mungkin sistemnya bagaimana gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi memang kalau saya nggak salah ingat waktu itu di capaian pembelajaran itu kan memang ada juga ada bisnis retail atau bisnis ya digital marketingnya, itu ada fokusnya masing-masing di kurikulum merdeka, dan salah satunya adalah bisnis digital marketing ini ya Bu ya. Dan memang yang menjadi standar lab kebetulan kami ada juga di SMK, waktu itu di swasta, di SMK Jakarta Pusat 1 juga kalau nggak salah. Waktu itu mereka ada siswa BDP-nya juga, bisnis dari pemasaran, dan mereka memang ada RPL-nya juga kebetulan. Jadi kolaborasi antara RPL dengan BDP, di mana kalau RPL-nya membuat website, si BDP-nya ini berjualan produk dan juga bisa memasarkannya. Dan memang standar lab-nya adalah kurang lebih pasti harus adanya
semacam komputer juga Bu yang memadai, karena kan memang nanti harus mereka ini bisa yang namanya membuat suatu pemasaran digital. Kan sekarang banyak ya Bu ya, ada di Shopee, Tokopedia, bahkan sekarang ada juga di TikTok Ibu yang lagi viral. Dan TikTok itu sekarang itu banyak penjualannya adalah di live streaming Bu. Dan live streaming itu memang harus ada pembuatan studionya secara menarik. Bagaimana ketika kita scroll-scroll, pengunjung itu bisa menarik dari apa yang menjadi tampilan kita gitu. Nah, makanya memang diperlukan juga suatu tampilan khusus ataupun suatu, kalau biasanya tuh ya punya istilah di perusahaan-perusahaan, dia itu kayak ada beberapa tema untuk live streamingnya Bu. Contoh mereka cuma kotak gini doang yang Bu, paling ukuran 3 kali, mungkin segini lah Bu ya, ukuran hanya satu ruangan aja, satu kotak seperti ini, dan untuk cukup satu orang aja Bu. Nanti di situ digantung-gantungin dari produk-produknya, dan nanti baru ada yang namanya tripodnya dan handphone untuk mereka bisa live streaming Bu. Nah sekarang memang penjualan digital marketing itu banyaknya dari live streaming dan banyak itu di TikTok. Dan yang lain-lainnya adalah paling supportnya di komputer. Mereka bisa upload katalognya di Instagram, katalog di Shopee, Tokopedia, maupun yang lain-lainnya. Jadi memang pemasaran digital marketing memang bergantung sekali dengan teknologi yang ada, tapi juga dipadukan dengan mungkin bahasanya kayak multimedia juga Bu, karena harus membuat suatu konsep yang menarik dan juga dari tampilan-tampilan yang menarik. Jadi memang yang saya pernah diskusi juga bersama salah satu SMK di Jakarta itu memang adanya komputer dan juga dari ruangan live streaming itu sih Bu sebagai penjualan produknya nanti Bu, dan ada tripod maupun yang lain-lainnya menjadi hal pendukung itu Bu, sehingga siswa langsung bisa berjualan gitu Bu. Dan ruangan live streamingnya karena sudah dipakai dengan dekorasi yang menarik, sehingga itu juga bisa menjadi video produk juga Bu. Jadi kalau membuat video produk nggak perlu ngambil jasa dari luar lagi, tapi bisa sudah di ruangan aja, ataupun jadi foto studio lah Bu, karena produk kan perlu foto studio ya. Sisanya mah copywriting dan lain-lain itu kan bisa dilaksanakan di laptop. Kurang lebih seperti itu sih Bu, dari dekorasi ruangan dan juga dari komputer untuk dekorasi ruangan buat foto-foto dan video dan juga buat live streaming. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira yang dari jurusan dalam ini apa sih yang kemungkinan yang bisa Oh, banyak sekali Bu. Salah satunya kan memang menjadi technopreneur ya Bu ya. Itu menjadi technopreneur dan juga menjadi digital marketer Bu. Nah itu kami banyak tim ahlinya, dan waktu itu kan juga pernah ada yang kesini ya. Iya, dan itu Mbak Bulan itu dia di TikTok itu udah sekitar followersnya 400.000 kalau nggak salah sekarang Bu. Jadi memang udah cukup banyak sekali. Dan juga kita memiliki banyak tim ahli untuk bisa mengelola dari marketplace, dari Instagram dan lain-lainnya. Dan pertama yang kita bisa counter dari tim ahli dan standar ruangannya juga sih Bu. Karena kan kami juga Smart School dipasarkannya sama digital marketing juga Bu. Jadi kami tahu konten-konten yang menarik dan juga dari pembelajaran-pembelajaran yang ada. Selain itu dari standarisasi dari barang-barangnya Bu. Apa aja sih kalau misalnya kamera yang bagus buat live streaming tuh, dekorasi yang menarik tuh untuk apa sih? Emang sekolah mau jual apa biar nanti dekorasinya cukup unik dan lain-lain. Jadi akomodir kami intervensinya di sana sih Bu. Tim ahli, pelaksanaan. Kalau misalnya kita tulis di pemadaninnya tuh ada yang namanya rencana, proses sampai hasil Bu. Dan ada pendampingannya juga. Bahkan ada sampai standarisasi, bahkan sertifikasinya juga bisa dari kami. Iya. Kami akomodirnya di sana sih Bu kurang lebih. Oke, terima kasih Bu. Mohon diberikan ke kami contoh kerja link and image yang sudah pernah. Oke, yang tadi mungkin masuk ke proposal yang company profile. Jadi contoh link and match yang sudah bekerja sama, memang kalian mau mulainya dulu di SMKPK, Bapak Ibu SMKPK reguler waktu itu. Di SMK Jakarta Pusat 1, SMK Muhammadiyah 5,
Itu kami ada kelas UI UX dan juga ada kelas web developer. Jadi di sana kami melakukan penyelarasan kurikulum. Nah, mungkin ke bawah. Nah ini, nah ini kurang lebih ini ada kelas. Nah ini kami cukup lama nih, Oktober sampai April, ini September sampai April, dan ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah ini ada UX ini Oktober sampai November, ini di Juni. Jadi memang ini yang sudah kami lakukan di sekolah-sekolah dan masih updating sampai sekarang karena kami ekspansinya ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di tahun ini ada pemadanan, tapi belum kami input ke sini karena masih prosesnya berjalan, kurasinya ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi ini yang jadi salah satu contoh yang link and match yang sudah kami coba lakukan ya, karena memang kami industri yang cukup fleksibel dalam link and match penyelarasan kurikulum, di mana apa sih capaian pembelajaran sekolah yang dimana harus disesuaikan dengan industri, karena khususnya di RPL yang kami lihat itu di industri dibutuhkannya JavaScript, contoh kalau di sekolah belajarnya contoh sampai PHP, nah itu kan tidak ada sinkron. Nah itu yang kami akan sesuaikan untuk kami berikan referensi-referensi apa yang dibutuhkan di industri, salah satu itu contohnya seperti itu. Dan di bisnis daring juga bagaimana sih memasarkan dan juga memanfaatkan platform sosial media sebagai peningkatan omset dari penjualan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya. Salah empatnya berarti teman-teman. Nah ini juga salah satunya ada program ini di SMK Negeri 1 Bandung ini yang kita coba kolaborasi penjejakan. Dan kerja sama link and match difokuskan ke kompetensi apa aja, terima kasih. Mungkin yang di proposal Smart School yang list jurusan. Memang yang utama ini Bapak Ibu berfokusnya pada teknologi di multimedia, DKV, dan juga RKL, bisnis dari pemasaran. Tapi memang yang lainnya juga kami akomodir karena kami memiliki industri rekaman juga. Ini list jurusannya Bapak Ibu. Ada animasi, multimedia, perhotelan, PKJ, mekatronika, pemesinan, AKL maupun yang lain-lainnya. Karena kami ada program Go Entrepreneurs-nya Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Mungkin kami yang online, Pak. Oke, dilakukan pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan lebih detail terkait teknisnya karena sekolah kami telah. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dikolaborasikan Bapak Ibu nanti, bagaimana nanti kami juga bisa menindaklanjuti dari link and match dan juga pertemuan pada kali ini di tatap mukanya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu yang ada di Sukoharjo ataupun dari Surakarta ataupun dari Semarang, nanti berdasarkan dari jadwal kami kita bisa sama-sama saling bertemu lagi dan juga bisa berdiskusi lebih lanjut di sekolah Bapak Ibu masing-masing sebagai hasil dari workshop pada hari ini. Jadi bisa untuk melaksanakan pertemuan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh bisa bertanya, Pak? Oke, baik, bisa Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Indonesia. Kami dari SMK Muhammadiyah seluruh Kabupaten Semarang, Pak. Tentu menjadi menarik manakala sekolah didorong untuk segera bertransformasi ke dunia digital, Pak ya. Terutama di dalam pelaksanaan e-learning, kemudian perpustakaan digital, administrasi digital dan sebagainya. Nah, tentu dari diskusi pada sore hari ini kami sangat tertarik sekali Pak, meskipun kami berada di daerah, dan setiap kami akan bergerak menuju ke digitalisasi sekolah, hal yang paling klasikal adalah pembiayaan yang relatif tinggi Pak. Ini kalau kita lihat proposal dari Smart School dari Bapak, ini yang pro Pak ya, yang pro atau premium. Ini kelihatannya per siswa ini minimal
100.000. Nah, per tahun, Pak. Nah, tentu biasalah Pak, kalau orang Jawa itu kalau tidak menawar, ini tidak afdol gitu. Mungkin enggak dengan fitur-fitur layanan yang dari perusahaan Bapak ini, dengan fitur-fitur yang ada, tetapi mohon maaf nih Pak, diturunkan harganya. Mengingat begini Pak, kelihatannya untuk penggunaan dana BOS sendiri, untuk pembelian aplikasi-aplikasi ini kelihatannya tidak diperbolehkan. Sementara saat ini pemerintah kelihatannya lebih mendorong bagaimana sekolah ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat gratis. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama, sementara sebetulnya biaya pendidikan itu, kalau pendidikan modern, mohon maaf Pak, ini sangat tinggi, harusnya dibiayai dengan biaya yang tinggi kalau kita ingin menuju ke pendidikan yang lebih maju. Tetapi di sisi lain, Pak, ada beberapa juknis yang harus kita taati, salah satunya penggunaan dana-dana dari pemerintah. Nah, ini barangkali nanti dari pihak pemerintah, ini bisa membantu sekolah-sekolah seperti kami ini, supaya penggunaan dari dana-dana bantuan pemerintah, khususnya BOS, ini salah satunya bisa diberikan kami kesempatan untuk membeli aplikasi-aplikasi menuju ke smart school. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam SMK bisa, SMK hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan juga pernyataannya dari Kabupaten Semarang ya Pak ya. Dapil 1 ya Pak. Siap. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih atas pertanyaan dan pernyataannya. Jadi menjawab dari pertanyaan Bapak yang pertama itu adalah pada prinsipnya negosiasi sangat bisa ya Pak ya. Kalau kita berbicaranya aplikasi ya Pak, karena memang kalau di workshop kali ini kami memang berfokus untuk bisa berkolaborasi bersama sekolah terhadap link and match-nya Pak. Dan link and match-nya ini kan memang kami selenggarakan untuk MOU-nya itu tidak berbayar ya ke sekolah. Dan juga kalau untuk aplikasinya, Smart School-nya memang itu kami ada pembayarannya Pak. Dan itu jika mungkin Bapak lihat proposal, dari yang 100.000 itu adalah dari harga premium yang dimana ada request khusus Pak. Nah, request khusus yang tidak semua sekolah minta gitu. Tapi kalau misalnya contoh sekolah merequest perpustakaan digital, nah berarti itu kan sama seperti kebutuhan sekolah lain dan itu bukan yang harga 100.000 tapi 50.000 Pak. Dan kalau kita breakdown 50.000 itu kan per tahun ya Pak ya. Berarti per bulannya itu kan kurang lebih 4.000 sekian ya Pak ya. 4.000 rupiah sekian. Dan itu kalau misalnya memang kita benchmark dengan beberapa aplikasi lain, memang harganya ini 1:25 Pak. Nah itu kami satunya kurang lebih. Nah maka daripada itu, memang kalau dari segi harga kami ini udah cukup kompetitif juga dan juga masuk Pak. Nah tapi memang kalau Bapak nanti ada beberapa tawaran khusus, jawabannya bisa Pak. Nah nanti mungkin Bapak bisa isi absen jika lo tertarik ke aplikasinya untuk nanti bisa sama-sama kita lakukan Zoom langsung bersama sekolah Pak. Dan memang juga untuk penggunaan dana BOS juga ya Pak ya. Karena memang di Smart School yang kami jual itu adalah server ujiannya Pak. Jadi banyak sekolah itu masuk sebagai server dan hosting Pak. Itu kalau nggak salah dari baris 122 itu ada pemanfaatan media pembelajaran dan ada learning management sistemnya juga Pak kalau di BOS. Dan itu juga salah satu hal yang di banyak inputnya sekolah gambarannya Pak. Karena memang Smart School ini itu bisa digunakan, bahkan Bapak bisa gratis juga Pak, makanya ada fitur free-nya kan. Karena kalau Bapak juga gabung link and match dengan Smart School, Bapak juga bisa dapat fitur free gratis-gratis yang ada di Smart School. Pembelajarannya dan lain-lain itu gratis. Tapi untuk ujiannya, nah ini kan ujiannya kalau misalnya dilaksanakannya serentak oleh 1.000-2.000 user sekaligus, itu kan butuh server yang memadai ya Pak ya. Nah makanya memang di Smart School ini
Yang berbayar itu adalah servernya. Dan memang biasanya komponen BOS-nya adalah server dan hosting. Tapi pada prinsipnya Pak, kita bisa untuk dilakukan negosiasi, tapi untuk komponen pembiayaannya ada di server dan hosting Pak. Karena memang pembayaran tersebut untuk kekuatan biaya server ujian Pak. Karena kami menyediakan sistem ujian yang bahkan siswa itu nggak bisa buka tab apa-apa Pak. Jadi kita kunci di dalam aplikasi, kelihatan juga kapan dia mulai ujian, berakhirnya ujian, bahkan sampai ke nilainya langsung bisa terekam dan lain-lain, dan tidak bisa nyontek Pak. Kurang lebih seperti itu yang dari sistem yang kami miliki. Dan itu servernya yang berbayar. Kurang lebih itu Bapak, mungkin yang dari pertanyaan dan pernyataan tersebut. Apakah sudah cukup Bapak atau masih ada lagi? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Oke, Pak. baik siap Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Mungkin izin Bapak ada dari Bapak, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih wakil Bupati. Dari SMK Ibu Sukarjo, Pasco kemarin masih ya. Jadi pemaparan smart school sebenarnya kami sangat tertarik sekali dalam di SMK kami, terutama sekian ribu anak, sehingga kami memang sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi. Tetapi ada hal yang sangat mendasar. Jadi kemarin sebetulnya kami ketika dipaparkan dari smart school ini sendiri, dari pihak sekolah semua ini menyetujui, kemudian kami koordinasi dengan kepala sekolah kami, waktu itu juga sudah diizinkan, diperbolehkan. Ada hal yang sangat mendasar yang sangat kami kemarin merasa kesulitan, yaitu dalam hal pembiayaan Mas. Jadi sampaikan bahwa kita harus sewa server ya. Nah itu sebenarnya kami memang kemarin sudah diberikan beberapa petunjuk. Namun ketika kami menganggarkan KAS itu di bendara kami sebenarnya juga sudah mau dimasukkan juga. Tetapi ketika kita konsultasikan dengan Sabdim di sini khususnya dari Sabdim 7 itu dari Sabdim 7 belum berani untuk membolehkan. Karena apa? Karena di situ ada biaya sewa yang memang ternyata di bos itu sendiri juga belum mengizinkan untuk apa memberikan masuk di situ. Nah, oleh karena itu kami dari SMK ini mohon nanti kalau ada pertemuan seperti ini mungkin dari Sabdi atau mungkin dari pihak terkait bisa ada yang rawuh gitu Mas. Jadi nanti bagaimana kebijaksanaan yang ada sehingga kami yang di sekolah juga bisa melaksanakan kegiatan di sekolah kami dengan menggunakan sistem smart school atau dengan digitalisasi. Ingat bahwa memang itu sangat diperlukan sekali di pembelajaran juga untuk pengelolaan di sekolah. Nah, oleh karena itu nanti kami mohon Mas ya untuk solusinya. Kemarin juga sudah kita sampaikan terkait dengan ini, tapi ternyata juga jadi di tujuh belum mengizinkan. Nah, oleh karena itu kami juga belum berani menganggarkan. Kalaupun kami nanti ini nanti juga karena RKA juga sudah jalan, nah ini nanti mungkin kalau diizinkan ya tahun depan gitu. Kalau itu diizinkan, tapi kalau enggak ya berarti kita hanya bisa bermimpi saja. Itu Mas Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin memang sebelumnya di SMK 2 Sukoharjo kita sudah ada beberapa pertemuan ya Pak ya. Bahkan sudah mencoba, sudah ada mencoba login akun dan lain-lain, dan alhamdulillah juga mendapat dampak positif, dan juga mungkin ada beberapa kendala ya Pak ya. Nah itu sebenarnya tujuan kami tatap muka ke sini Pak, berangkat dari Jakarta untuk coba mencari solusinya Pak, untuk mengevaluasi dari beberapa hal tersebut dan juga berkoordinasi Pak. Kurang lebih prinsipnya seperti itu sih Pak. Mungkin sementara jawaban dari kami, mungkin ke depannya kami juga akan kabari via WhatsApp ya Pak ya. Jadi mengenai hal tersebut. Kurang lebih. Terima kasih Bapak tapi atas perhatian dan juga dari pernyataannya.
Tapi semoga juga kita bisa bekerja sama di lini lainnya Pak, seperti link and image maupun yang lain-lainnya dalam penyerapan dan lain-lainnya selain di Smart School-nya. Tapi terima kasih Bapak dari SMK 2 Sukoharjo. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain di offline ataupun online, gimana? Oke, Bapak Ibu, jikalau dari Bapak Ibu di ruangan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih waktunya, Mas Kongku. Maaf, kemarin kita sudah bekerja sama, yaitu salah satunya kemarin workshop untuk digital marketing untuk anak-anak kelas 11 dan 10 BDB. Kemarin dengan Mbak Bulan, Mas, alhamdulillah luar biasa, anak-anak antusias, tapi di situ banyak kendala. Jadi dari siswa kami sebanyak kurang lebih 60 siswa itu yang berhasil membuat marketplace hanya satu. Nah, ini mohon nanti kita bisa berkoordinasi lagi dan bagaimana caranya untuk mensolusi ini. Dan kita kemarin sudah komitmen bersama juga akan melanjutkan ke kelas industrinya. Nah, ini monggo bagaimana caranya agar segera terrealisasi. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih atas pernyataannya tadi ya, dan makanya mungkin pada kesempatan kali ini saya juga akan menindaklanjuti hal tersebut, kurang lebih seperti itu sih Bu. Dan yang dari workshop waktu itu Mbak Bulan itu, memang kan Mbak Bulan ini kan content creator ya Bu, di mana tujuan kita memang adalah bagaimana caranya mengiklankan melewati sosial media Bu. Memang pemantapannya itu akan ada di kelas industri. Dari kan ada pemonitoringan program, lalu juga ada dari rencana proses sampai hasilnya. Nah itu akan terjadinya di kelas industri. Mungkin di bulan kemarin karena juga satu hari Bu, satu hari itu sebagai 2 hari ya sosialisasinya, kurang lebih seperti itu Bu, dari beberapa konsep-konsep yang ada, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti sampai ke outputnya yang paling akhir Bu. Kurang lebih seperti itu Bu, dari beberapa progres yang ada ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi dari ruangan maupun dari online. Oke, jikalau mungkin sudah cukup Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya dan juga atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa dibantu untuk yang offline Mas Yuda di-share dari link absennya, dan juga buat yang online Bapak Ibu juga jangan lupa ngisi Google Form-nya agar nanti bisa kami data dari kehadirannya dan maupun sebagai pelaporan juga untuk dari PT Indostok. Tapi secara garis besar kami sangat terima kasih atas kehadiran dan juga pertanyaan Bapak Ibu. Semoga kedepannya PT Indostok bisa bekerja sama dan juga bisa berkolaborasi dengan sekolah Bapak Ibu dalam pemaksimalan link and match maupun dalam pemaksimalan digitalisasi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nur. Terima kasih kepada Mas Kongku yang sudah memberikan banyak informasi mengenai PT Indostok. Semoga pada siang hari ini kegiatan kita bermanfaat untuk meningkatkan sekolah SMK kita masing-masing dan PT Indostok untuk selalu mendampingi kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Dari saya, apabila banyak kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat PT-nya dulu Pak.
sambil tidak Bapak Ibu. Apa aja? Absen. Tepat kotak tanggal 07 berapa? 08. Ini Bu. Sini. Kita cek. Apa? Ada tapi ya